lapisan ngacegang Bali maurip seni lan budaya. Kalau denger lagu itu kayak ke beberapa tahun yang lalu jauh banget, tapi sampai sekarang masih legend lagunya ya. Astungkare. Ini ada yang unik. Ada ini kita kebetulan ini sama-sama sulit sebetulnya, bukan hanya Ocha, tapi saya juga ngatur waktu buat jadwalnya kok ya. Buat jadwalnya. Anak Agung Oka Diartini, panggilan akrabnya Ocha. Sehat Ocha ya? Astungkare. Karena rajin olahraga. Ya, kok gimana? Sehat selalu. Harus yang penting sehat. bisa dimuncul leukemia-nya. Iya, siap. Ocha, ngomong soal lagu Taksu, ada ini nggak tahu apa karena kebetulan yang saya hadapi saja atau Ocha juga banyak menghadapi itu. Ketika ditanyakan kenal Ocha nggak? Yang mana ya? Yang mana ya? Tapi begitu lagu Taksu, oh yang itu. Gimana kesan Ocha? Ternyata lagu Taksunya jauh melebihi Iya, penyanyinya. betul. Tapi saya sih bersyukur ya kok. Maksudnya gini, lagu itu kan dulu dibuat bersama teman kita, Bagus Mantra. Dan liriknya juga ada dari Pak Suryawan. Jadi waktu dalam proses pembuatan lagu tersebut sih tidak pernah ada yang kayak lagu ini harus booming atau apa. Tidak ada target apapun. Dan itu lagu waktu itu diminta oleh Bali TV, diminta tolong untuk buat soundtrack judul acara Taksu. Nah, kemudian ya saya sih seneng aja karena dari liriknya itu liriknya dalam ya, sederhana dan dalam, dan alunan notasinya juga enak. Jadi saya dan universal banget gitu ya. Iya, tanpa sekat-sekat batas. Iya, tidak ada Ya, batasan nggak ada ya, batasan. betul. Mungkin kalau orang yang tidak mengerti bahasanya, dia bisa menikmati dengan alunan notasi dan musiknya seperti itu. Terus di tahun keberapa ya saya mulai lihat di YouTube, saya search lagu saya, kok banyak banget yang cover ya gitu. Sampai saya tuh sebenarnya belum upload video klip aslinya. Sekarang udah? Sudah. Ya karena keburu banyak cover dan sering dinyanyikan di lomba-lomba gitu. Iya, saya juga baru sadar di tahun berapa ya? Saya tahun 2011 ya, apa saya baru ngeh. Itu hampir 5 tahunan ya? Iya, itu lagu 2002. 2002 awal. 20 tahun lalu. Itu artinya ketika Ocha bikin lagu itu lepas aja. Begitu lagu itu populer, ya nikmati popularitas lagu aja. Dan Ocha merasa nggak tergugah. Enggak ini sih. kok orang nggak selalu saya gitu. Enggak sih berpikir kok. gitu Enggak, saya nggak berpikir seperti itu. Cuman saya malah berpikir baguslah karya saya bisa dinikmati banyak orang seperti itu. Terus merasa bangga aja bahwa lagu yang kita bawakan, lagu yang kita ciptakan bersama teman kita itu bisa dinikmati oleh banyak orang gitu aja. Nah, ketika lagu itu dibawakan di berbagai lomba, banyak juga penyanyi-penyanyi muda sekarang mengatakan lagu itu gampang-gampang susah gitu. Kayaknya gampang dinyanyi, tapi begitu dicoba pada bagian-bagian tertentu nggak dapat. Nah, Ocha bisa cerita nggak ketika dulu ketemu lagu itu sampai Ocha dapat nada yang pas dan jadi itu seperti apa? Benar nggak ada tingkat kesulitan tertentu? Kalau tingkat kesulitan enggak sih ya sebenarnya kok. Cuman sekarang malah anak-anak sekarang itu membawakan lagu itu lebih bagus, lebih sulit dari yang saya nyanyikan. Justru lagu aslinya nggak sesulit itu sekarang. Iya, diimprovisasi menjadi semakin sulit kalau menurut saya ya. Karena kan saya juga beberapa kali menilai teman-teman atau anak-anak yang nyanyi, hanya satu sebenarnya kunci untuk menyanyi lagu Taksu itu, pakai hati kok. Dan biar dapat gitu. Iya. Pernah nggak pengalaman ikut lomba, menilai lomba lagu itu dan yang ikut lomba nggak tahu yang jurin itu penyanyi aslinya? Pernah. Gimana ceritanya? Tapi waktu itu dikenalin sih, oh penyanyinya ini gitu. Dia bakal lagu Taksu nggak tahu yang nyanyi siapa. Iya pernah itu kok pernah. Ini menarik Ocha. Setahu saya mulai nyanyi kan mulai dari remaja, sempat ikut Asia Bagus dan segala macam. Tapi sepanjang karirnya itu Ocha benar-benar irit untuk rekaman. Kalau album solo hanya ada satu. Iya. Yang ada Taksu itu sama mungkin nyanyi darat. Kenapa aja gitu? Artinya bukan kurang produktif tapi artinya benar-benar hebat banget mengeluarkan karya tuh.
Apa ya, aku saya juga nggak bisa jawab loh kalau yang ini. Sebenarnya ini single terakhir kemarin kan ada single yang berbahasa Indonesia, Bisikan Rindu. Kemudian Lumayan lama juga itu Bisikan Rindu. iya 2020 Iya. akhir. Betul. Iya, 2020 akhir. Sebenarnya udah ada lagu ini, tinggal saya bawa ke Spotify. Itu lagu Indonesia juga. Nah, ini yang lagi saya garap ada lagu Bali untuk jadi single saya juga. Nah, sedang digarap gitu. Apa ya, saya nggak bisa jawab sih. Ocha tidak menetapkan target, oh ini saya jadi penyanyi, saya harus berkarya biar penggemar tetap artinya terjaga, intensitasnya tetap ada, nggak berpikir seperti itu ya? Iya, saya sih mengalir kalau lagi buat single atau apa. Yang penting buat saya sih sebenarnya menjaga kualitas, di mana ketika kita menelurkan sebuah single atau album, kualitas kita dalam bernyanyi atau perform di stage itu masih bagus gitu. Artinya ketika orang lihat Ocha di panggung, di rekaman ya sama gitu. Iya, betul. Nah, Ocha kan nyanyinya awalnya dari lagu pop Indonesia awalnya ketika kontes-kontes. Ya kalau yang mungkin yang sudah jadi bapak dan ibu tahu mungkin ya zamannya Asia Bagus tuh zaman zaman nggak enak dulu ya. Nah, sampai kemudian Ocha ikut di nyanyian Dharma rekaman, dari sekian itu lebih banyak Ocha justru nyanyinya lagu Bali ada, tapi banyak lagu Indonesia. Nah kalau Ocha ngelihat lebih prefer lagu yang mana sebenarnya untuk Ocha cocok untuk Ocha, lagu berbahasa Bali apa bahasa Indonesia? Kalau untuk bahasa sih sebenarnya sama ya kok ya. Tapi untuk musik itu saya memang lebih nyaman itu bernyanyi di musik pop modern seperti itu. Intinya musik pop, bahasa nggak masalah. Nggak masalah. Kayak lagu Taksu kan dia musiknya nggak ada modern, yang terlalu etnik atau terlalu apa gitu, dia. Orang mengatakan ini musik Bali, nggak seperti itu ya. Iya. Tapi pernah nyoba nggak membawakan lagu berbahasa Bali dengan musik yang memang kental dengan nuansa etnik? Kalau lomba-lomba kan dulu PSR kayak gitu kan pasti. Dan ngerasa bahwa itu kurang. Bukan kurang. Kalau menurut saya sebenarnya itu kan budaya Bali banget. Cuman saya merasa nyaman kalau untuk berkarya itu di musik benar-benar. Artinya kalau mau dibawain kedua-duanya bisa aja gitu. Bisa. Cuma lebih berkarya di pop gitu ya. Mungkin kalau nanti dikasih sentuhan Balinya di sulingnya itu masih bisa. Gitu. Kalau dengan nyanyian Dharma itu kan pengalaman tersendiri juga bagi Ocha. Itu bisa diceritakan sedikit keterlibatan di grup itu, dan itu juga menurut saya grup yang unik gitu. Grup yang unik yang nggak bisa diduga kemunculannya. Kalau ketika lagi kepingin berkarya. Ketika lagi enggak, ya sekian tahun enggak gitu. Tapi begitu sekali berkarya, ada nilai tersendiri. Itu gimana aja? Saya di nyanyian Dharma itu kan sangat-sangat merupakan sebuah buat saya ini kok. Kan di situ ada Maestro Bli Dewa Bujana, dan sekarang juga ada Mbak Triutami juga, dan Mbak Ayu Laksmi juga ada. Jadi beliau-beliau itu senior saya yang saya benar-benar sangat appreciate segala karya mereka. Dan merupakan sebuah kebanggaan ketika saya berada di antara mereka seperti itu. Dan berkarya bersama. Iya, betul sekali. Dan kalau di nyanyian Dharma kebetulan saya baru masuk di album yang kedua. Yang kedua itu ada lagu Moksa, kemudian ada album yang ketiga itu di lagu Nyepi. Nah, Ocha kan kalau boleh diceritakan, ini mungkin juga barangkali yang nonton Oke Madep belum begitu banyak tahu Ocha. Awal ketertarikan Ocha di musik itu seperti apa gitu? Nah, kebetulan dari kecil saya itu memang suka menyanyi dan menari dan suka ditontonin orang. Kalau ada orang nontonin saya tuh saya makin seneng nari, makin seneng nyanyi. Narsis. Sebenarnya saya narsis orangnya. Jadi gitu kok. Saya merasa memang, kok saya nih bahagia ya kalau saya menari, kemudian saya menyanyi, dan kebetulan dulu saya sekolah di Swastiastu, kan sekolah Katolik ya. Jadi di situ nyanyi terus. SMA, SD, SMP? TK dan SD. TK dan SD. Nggak jadi alma mater. Saya SMA di sana. Saya SMA sudah ke Semansa. Iya, betul. Dan berarti dari SD itu udah? Iya, dari TK malah. TK. Jadi kalau ada perayaan Paskah atau Natal itu kan ada drama musikal. Saya pasti ikut. Kalau nggak nari, saya jadi dubbingnya atau nggak saya nyanyi itu pasti.
gitu. Berarti dari kecil awalnya. Dari kecil memang saya suka. Sampai benar-benar serius dan memutuskan musik dan menyanyi itu sebagai jalan hidup tuh seperti apa? Nah, itu Koko pasti udah tahu ya Kak, dari SMP saya Sedikit kan masuknya banyaknya, iya. ya. Karena beliau ini dari saya kecil sudah Dari Asia Bagus. Itu tahun berapa dari ya Asia? PSR kok, dari PSR saya SMP. PSR baru kemudian Baru ke ke Asia, Bagus ya. ya. Nah, di situ dari SMP itu saya masih nari. Masih ikut lomba menari, beleganjur segala macam. Kemudian dipaksa untuk ikut PSR dan ikut vokal grup di SMP. Oh, katanya suka nyanyi, kenapa dipaksa? Nah, saya nggak suka lomba kok. Oh, suka nyanyi, tapi kalau dikompetisikan tuh nggak suka? Iya, maksudnya aduh, saya ngerasa, nggak usah deh lomba, yang penting saya kalau nyanyi perform gitu saya oke. Nyanyi gitu aja. Kemudian pertama lomba, terus dapat juara, jadi ketagihan ikut lomba terus. Saya kira nggak mau ikut lomba, takut kalah, bukan gitu ya? Enggak, kalah itu wajar banget sih menurut saya. Makanya kalau ada teman-teman atau adik-adik yang belajar nyanyi sama saya atau saya sharing sama mereka, saya cuma satu. Yang pertama adalah kamu harus mencintai nyanyi dulu, gitu. Jadi kalau kamu ikut lomba, kalaupun kamu kalah, yang penting kamu sudah melakukan hal yang kamu cintai gitu loh, hal yang kamu sukai. Jadi kalah menang buat saya sih. Jadi mereka itu harus berprosesnya, yang penting berproses ya. Jadi mesti belajar, saya kalah karena apa ya? Oh mungkin begini di situ yang saya dari dulu pelajari kok. Tapi kalau kemudian akhirnya berkembang bahwa Ocha bukan hanya menyanyi untuk lomba, tapi kemudian nyanyi untuk nyari duit. Orang kalau istilahnya sekarang orang mengatakan ngamen. Bahkan akhirnya bikin WO sendiri, bikin IO sendiri. Itu gimana? Akhirnya benar-benar, kalau dulu mungkin ya cuma celup-celup kaki aja, sekarang benar-benar skala berendam, berjemur di sana itu di bidang musik. Kalau waktu pertama kali menyanyi dapat duit itu SMA kelas 2. Kebetulan waktu itu ada kakak sepupu saya, Gung Riris namanya itu. Pertama kali band saya itu Kawitana. Band lawas banget band ya. Lawas banget. Jadi waktu itu karena kakak saya ada di situ, jadi saya dibolehin sama Aji saya untuk nyanyi gitu. Malam-malam kan dulu dibolehin sama Aji. Berarti sebelum itu Aji cukup selektif ya, protektif. Lomba aja sembunyi kok. Kira-kira kenapa Aji nggak setuju waktu itu? Karena Aji itu bilang, Aji suruh kamu belajar aja. Okay. Aji nggak suruh yang lain gitu. Tapi sedangkan anaknya sebenarnya kepinginnya nyanyi di seni gitu. Dan untung kebetulan ada saudara punya band. Iya. Dibolehin gitu. Iya, udah. Yang penting sama kakak gitu. Ya, akhirnya. Tapi ada embel-embelnya. Ada embel-embelnya apa? Rapotnya harus nilainya segini. Kalau waktu saya kuliah IP-nya harus di atas 3. Sampai kuliah ditarget seperti itu. Oh iya. Dan itu bisa dipenuhi. Bisa. Demi menyanyi. Ya kan kadang orang udah kadang asik nyanyi, ini terbengkalai. Tapi kalau ini karena ditarget gitu, saya harus juga benar-benar tamat 3,5 tahun di ekonomi harus. Kata Aji, jangan lebih dari 4 tahun. Oke, 3,5. Di atas 3 IP-nya. Ini 3,0, saya males lagi ngulang waktu pengantar akuntansi, maaf Pak dosen. 3,0 pas. Pas, saya bilang, Ji, 3, nggak di bawah 3. Udah saya mau wisuda aja, saya nggak mau ngulang lagi. Tapi yang kemudian membuat Ocha benar-benar ngerasa bahwa dunia nyanyi itu adalah dunianya Ocha itu mungkin ada nggak momen tertentu? Karena kalau saya bilang dari SMA nyanyi itu sampai sekarang, Ocha masih tetap nyanyi iya, mengelola WO iya, jadi MC juga iya, dan tidak jauh-jauh dari dunia musik. Iya. Ya dari SMA itu. Saya yang merasa tertariknya apa itu? Mencintai nyanyi, memang senang. Hanya karena alasannya terus sederhana itu aja. Terus bonusnya dapat duit. Karena dapat duit itu ya. Iya, bonusnya itu. Maksudnya kan hobi yang dibayar kok. Betul. Jadi melakukan hal yang kita sukai, kemudian kita dapat bonus itu, jadi kan itu jarang banget ya. Nah, justru kan banyak kalau penyanyi yang barangkali ini nggak enak. Ini kita bukan nyebut umur tapi penyanyi seangkatan Ocha itu kan boleh dibilang orang mengatakan, udah senior, udah ini. Dan begitu banyak muncul penyanyi-penyanyi baru. Iya, banyak. Dan bagus. Seberapa jauh, nah pagi Ocha bilang bagus. Seperti apa Ocha dalam tanda kutip rela bahwa, wah ini artis singgasananya udah siap-siap harus bahkan kalau nggak salah putrinya Ocha juga
mulai dan tertarik Iya, nyanyi juga. cuman masih belum kok, masih ini dia moody anaknya. Kalau lagi itu mau disuruh nyanyi Iya, gitu ya. iya. Kalau seperti itu gini kok, kalau saya tuh sangat memahami adanya regenerasi, ya. Jadi siapapun itu penyanyi yang sangat senior pun sudah akan menyadari itu. Jadi makanya kalau saya sih lebih memaintain kualitas. Tetap kembali ke kualitas. Dan jam terbang sih pastinya gitu. Kalau soal kualitas, nah ini selalu pertanyaannya simpel dan pasti saya tanyakan itu. Boleh sharing tip nggak? Apa yang menyebabkan karena vokal Ocha dari 20 tahun yang lalu di Taksu itu sampai sekarang mungkin nggak jauh beda banget kalau kita dengarkan. Tetap stabil. Itu gimana caranya? Yang pertama latihan sih. Jadi setiap hari simple di kamar mandi juga bisa latihan. Baru bangun diafragma kayak gitu. Jadi basic banget sih, sangat basic. Humming. Yang penting tetap rutin gitu ya. Iya, artinya bukan kalau nggak ada job nggak latihan gitu ya. Enggak. Kalau yang diafragma, yang humming, terus nyanyi lagu apa aja di kamar mandi gitu. Kalau saya itu di mobil biasanya saya juga kalau lagi sendiri teriak-teriak gitu. Melemahkan tenggorokan. Iya, harus dirajin-rajin dilatih. Semua begitu. Nah, di luar nyanyi, tadi kan Ocha nyebut juga dari TK bahkan sudah ketika ada acara Paskah atau apa di sekolah udah mulai tertarik teater. Dan sampai detik ini ya kalau teman-teman tahu mungkin kemarin ya pemberitaan lumayan kenceng juga bahwa Ocha ternyata berhasil membius perhatian penonton katanya. Mungkin yang tertarik bisa tinggal dicari, diklik aja di YouTube atau apa. Ocha memainkan monolog dalam Festival Seni Balijani itu membawakan lakon Drupadi. Dan itu banyak yang acungkan jempol. Bahkan ada yang nggak nyangka, Ocha ternyata bisa ya. Nah, itu orang nggak tahu. Itu gimana, Ocha? Orang nggak nyangka bahwa ternyata Ocha bisa teater juga gitu. Dan keren gitu. Iya, memang sih saya memasuki dunia. Kalau dulu kan kalau di sekolah pelajaran bahasa Indonesia pasti ada bikin drama ya tuh. Dan itu saya sangat senang bikin naskah dan memerankannya. Gitu. Dari sekolah udah. Iya. Cuman memang tidak berarti ada. ikut ini ya teater semansa enggak, dulu? Saya malah nggak ikut. Saya lebih ke vokal grup waktu itu. Saya apa namanya? Gimana ya? Dari situ saya mulai ini, asik juga ya. Dan saya kemarin itu sempet sebelum monolog yang kemarin itu di Jakarta sempet teater Laskar Bayaran judulnya itu. Saya pertama kali dihubungi sama Mbak Joan Archana dan juga Blichan. Saya pikir saya disuruh nyanyi karena waktu itu ada penggalan adegan nyanyi Lembayung Bali. Ternyata saya ada peran di situ gitu. Hah? Saya kok dikasih naskah ini? Iya, kamu perananmu jadi ini, Ca, katanya. Bukan nyanyi. Bukan nyanyi aja gitu. Oh, dari situ saya lagi, oke, berarti saya mesti menampilkan sesuatu yang terbaik. Kalau saya gitu, kalau nggak mau setengah-setengah baik orangnya. Baik nyanyi maupun teater juga gitu ya. Jadi gimana caranya nih nanti semoga semua tuh terhibur, semoga semua apa ya isi dari karya yang saya sampaikan tersampaikan kepada yang menonton. Nah, gitu. Ada nggak bahwa keterlibatan Ocha di teater maupun di musik itu juga bukan sekedar artinya menjalankan hobi dan duit, tetapi juga sebagai dalam tanda kutip pelampiasan isi hati unek-unek atau apa mungkin, kepikiran apa? Dari teaternya? Teater maupun lagu mungkin. Oh iya, kalau gini kok, buat saya kita menyanyi itu obat buat saya. Jadi ketika kita menyanyi lagu apapun, sedih, lagu gembira, itu terapi buat saya. Jadi kan setiap orang itu pasti punya sebuah permasalahan, ya. Jadi jalan hidupnya seperti apa. Kalau buat saya menyanyi itu terapi. Makanya sampai sekarang saya masih sangat-sangat terbantu dengan saya menyanyi dan berkesenian gitu. Ibarat kata kalau ada masalah orang sibuk mencari mau healing, Ocha nggak perlu jauh-jauh, nyanyi aja itu udah healing. Bener. Healing dibayar lagi ya. Iya. Kalau saya gitu orangnya kok lebih ke apa? Simple sih ya. Tapi itu juga karena kedekatan dengan banyak orang ya di musik, di teater, itu juga menyebabkan Ocha begitu mudah punya jaringan sehingga dapat juga menjalankan kegiatan sebagai EO ya, WO juga ya, wedding organizer, itu juga ya penyebabnya barangkali ya? Iya, satu kita
banyak punya teman ya kok. Jadi kalau menurut saya banyak punya teman itu sangat luar biasa karena di saat kita di mana misalkan kita tersesat ada teman di situ, oh aduh aku ada teman kalau kayak gitu. Kemana-mana nggak perlu takut pasti ada teman gitu ya. Dan di situ juga kalau kita berteman terus kita maintain dengan baik, nggak suka cari masalah lah istilahnya kok. Itu pasti teman kita akan secara tidak langsung kita memberikan energi positif akan ada energi positif yang walaupun mungkin ada satu dua yang nggak seperti itu, tapi artinya secara menyeluruh betul, sama secara gitu menyeluruh. Kalau mungkin ada energinya yang tidak seirama sama kita, otomatis kita akan menjauh sih kok. Maksudnya mereka juga akan jauh. Dan itu cara Ocha menghadapi hidup ya gitu artinya. Iya. Kalau saya lebih ke. Nah, kalau dukungan keluarga terhadap aktivitas Ocha seperti apa? Karena kan Putri kan udah mulai besar. Iya, mungkin betul. Kadang-kadang ngerasa butuh kehadiran mamanya, terus kemudian kadang-kadang mamanya sibuk job dan segala macam, seperti apa itu? Kalau kebetulan kedua putri saya ini saya sangat bersyukur punya putri seperti mereka gitu loh kok. Jadi sangat paham banget dari dulu pekerjaan saya seperti apa. Dan saya itu orangnya kalau saya udah nggak kerja, saya pasti sama anak-anak. Setiap hari bagaimanapun caranya saya meluangkan waktu untuk ngantar mereka sekolah. Kalau bisa menjemput mereka. Pokoknya waktu kosong saya harus sama mereka. Di tengah kesibukan itu selalu ada sentuhan untuk anak juga gitu ya? Ya pasti harus kok. Kadang Ocha pernah nggak merasa capek saat aktivitas urusan keluarga, terus kemudian urusan nyanyi, kadang-kadang urusan ini dapat job, tapi kadang-kadang juga malah jadi penyelenggara, jadi EO, belum lagi urusan yang lainnya. Dan ya Ocha juga aktif di organisasi, nah itu pernah nggak merasa capek saat gimana? Pernah, tapi capeknya itu paling saya bayar buat tidur, terus besoknya udah pengen melakukan aktivitas lagi karena kembali kok. Semua aktivitas yang saya lakukan saya suka. Kalau berkaitan dengan tadi cara untuk bukan pelarian, tapi cara untuk mengatasi healingnya Ocha. Sampai sekarang saya tahu Ocha juga masih aktif bersepeda ya. Masih. Itu salah satu juga. Yang paling saya lupa itu tahun berapa yang Ocha 1.500 itu ya, 1.500 kilo. 1.200. Ocha bersepeda dari Jakarta ke Bali ya, 1.200 kilo. Itu bukan tur rombongan bukan ya? Kebetulan itu ada 6 perempuan dari Bali berangkat. Jadi kita membawa misi Bali Pulih. Kita juga di situ, kita kan lagi COVID ya itu. Jadi kita di setiap kota dari Jakarta kita bikin kayak campaign untuk mempromosikan Bali kembali. Juga nggak usah takut, yang penting protokol kesehatannya. Tapi gitu. Dari dulu memang suka bersepeda ya? Memang dari kecil saya suka sepeda. Cuman saya terjun bener-bener yang kayak sepeda jauh-jauh kayak gitu-gitu baru dari 2017 kok. Ya karena di medsosnya sering banget kelihatan bersepeda kemana-mana gitu. Dan kalau sepeda saya didukung sama Aji. Jadi izinnya gampang. Kalau nyanyi tar dulu gitu. Kalau nyanyi sekarang udah pasrah beliaunya. Iya kan udah menunjukkan hasilnya. Betul. Nah tadi Ocha mumpung nyinggung soal campaign itu. Ini kan bukan satu-satunya. Kalau nggak salah Ocha juga ada terlibat di klub wanita itu untuk apa namanya itu saya lupa. Women Cycling. Ya. Nah itu bisa diceritakan nggak? Nah yang 1.200 ini yang bikin Women Cycling Community gitu. Saya masuk Women Cycling Community itu di tahun 2017. Jadi saya merasa wah di sini nih perempuan semua. Maksudnya kita yang saling support. Kemudian di situ juga saling kan kerjaan kita macam-macam kok. Dari berbagai profesi dari berbagai profesi. Ada yang memang ibu rumah tangga, ada yang memang dari travel agent. Jadi di situ kita juga membuka link untuk pekerjaan. Ya di situ keuntungannya juga. Jadi tidak hanya sekedar bersepeda ya. Iya. Jadi sehat terus pekerjaan juga saling tukar, terus saling memberikan support antar perempuan, saling memberikan energi positif karena kalau menurut saya berolahraga dan berkesenian itu energi positifnya sangat tinggi. Nah, ini saya nggak tahu apa ada keterkaitannya nggak ya? Ocha bersepeda itu Women Cycling Club. Community. Community perempuan. Main teater
temanya Drupadi, perempuan juga. Iya, nah, kebetulan. ada nggak semacam memang ketertarikan Ocha di bidang artinya apakah semacam mungkin apakah advokasi perempuan atau mungkin kepedulian terhadap perempuan atau apa gitu, Ocha? Nah, gimana ya kok? Memang saya tuh kayak kalau misalkan gini ada temen perempuan yang lagi curhat atau Betul. apa, saya lebih kayak seneng untuk sharing dan memberikan motivasi, bukan motivasi, sharing sih sebenarnya kok. Bisa, kamu kuat, kamu bisa. Seorang ibu, seorang perempuan itu pasti kuat. Bukannya saya mendiskriminasikan ya kok. Kalau laki-laki sudah pasti kuat kok. Nah kadang kalau perempuan itu kan ada apa ya? Ada polemik apa ya istilahnya? Dilema atau apa iya, ya? Iya. Nah, itu ada kaitannya nggak dengan yang Ocha bilang istilahnya apa? Empowering woman empowering ya? Pasti ada kok. Karena di mana Seperti apa gitu Ocha mewujudkan woman empowering itu? seperti mengajak bersepeda perempuan itu, jadi mereka itu seperti punya kepercayaan diri kok. Oh, aku bisa melakukan ini kayak gitu. Kemudian di situ juga kita sharing gimana sih kadang masak apa kayak gitu, kayak tukar resep. Jadi kayak di situ kita saling memberikan support terhadap sesama perempuan kita. Gitu. Artinya tidak seperti barangkali kan kalau orang yang nggak paham image-nya dulu, oh kalau ibu-ibu kumpul kerjaannya gibah itu bukan seperti itu ya. Justru gini kok, justru di sana saya pingin gibah itu kadang tidak selamanya jelek. Negatif loh. ya. Iya, benar. Karena kita kadang gibah itu kan ngobrol ya, membicarakan tentang sesuatu. Seorang, ya. siapa. Jadi di situ kita mungkin orang itu hebat. Gimana caranya biar kita bisa seperti dia gitu. Atau sebaliknya, kalau dia negatif jelek, gimana biar jangan kayak gitu. Nah, itu kalau saya sih menganggapnya kita tuh kumpul seperti itu. Maksudnya itu juga tanpa mengurangi kewajiban sebagai seorang ibu atau ibu rumah tangga ya kok ya. Maksudnya mereka udah prepare anak-anaknya sudah selesai gitu, baru mereka berolahraga. Artinya bahwa apa yang Ocha sebut sebagai upaya memberi kesempatan kepada ibu-ibu kaum perempuan itu untuk menunjukkan dirinya, menyalurkan misalnya hobinya dan segala macam, tapi tetap tanpa mengabaikan keluarga kan itu intinya. Sama ini sih kok, belakangan kan kita banyak mendengar tentang pelecehan tentang perempuan, terus kemudian KDRT ya. Nah itu saya paling anti banget ya mendengar itu ya kok. Jadi kadang di situ kepercayaan diri perempuan itu sangat dihancurkan gitu loh. Justru malah benar-benar dibuat benar-benar down. Down, iya. Nah justru di situ kita coba nih bagaimana mereka menonton, melihat kita, oh, bisa kok perempuan itu bangkit. Bukan maksudnya melawan atau gimana ya. Kalau KDRT itu kan udah nggak baik ya kok. Jadi kita bisa melawan itu, berani. Kalau orang yang nggak paham kan dianggap bahwa kebangkitan perempuan itu untuk melawan pria. Bukan melawan, tapi mendapatkan haknya gitu kan, menempatkan pada posisi yang sewajarnya kan gitu jadi ya barangkali. Percuma kalau ibu kita Kartini berjuang kalau kita nggak terusin. Seperti itu sih, lebih ke sana kok. Kemudian ya saling memberi support, karena kadang ada. Saya nggak berbicara tentang siapapun, ada yang kamu nggak boleh kerja, kamu di rumah aja. Jadi padahal dia itu sebenarnya bisa membantu suaminya, mungkin usaha dari rumah atau apa. Karena buat saya perempuan harus bekerja. Karena apa kok? Walaupun mungkin pasangannya kaya atau apa gitu, tapi kalau dia tidak bisa mengolah apa yang dia punya, potensinya tidak dikeluarkan. Amit-amit kalau pasangannya duluan ninggalin, apa yang ia bisa kerjakan untuk menghidupi anak-anaknya gitu. Saya sih lebih ke situ kadang. Teman cara pandang terhadap aktivitas perempuan itu gitu ya, yang benar seharusnya gimana. Yang penting kan dia melakukan hal yang positif kayak gitu sih. Ocha ada kepikiran nggak karena bergerak tentang soal woman empowering itu tadi, terus kemudian kasus-kasus itu, membuat lagu atau membawakan lagu yang semacam ya artinya menyemangati kaum wanita, kaum perempuan, ada nggak? Nah boleh sih, nanti deh saya. Wah thank you, inspirasi. Barangkali seperti lagunya
Gloria Gaynor ya, I will survive I will gitu. survive. Ya itu Gitu. perlu sih, perlu banget itu buat kaum perempuan, apalagi di Bali, di Indonesia Iya. gitu. Jadi bukan seperti kata Koko, bukan ingin melawan Betul. kaum laki-laki, tidak gitu. Tapi mendapatkan haknya. Iya, gitu. mendapatkan haknya. Nah itu orang juga banyak salah paham. Kesetaraan gender itu dikira sama-sama, loh nggak sama-sama, Iya, tapi sesuai dengan posisi dan Betul, perannya kan perannya gitu. kan kita masing-masing memiliki peran gitu. Betul. Saya baru tinggal lagi ngomong soal kembali ke awal soal lagu lagu Taksu itu tadi. Ada keinginan nggak untuk merekam dengan aransemen ulang? Kepikiran nggak? Belum. Belum ada kepikiran seperti itu. Belum. Karena buat saya lagu Taksu ya itu. Udah Itu. nggak perlu Porsinya udah pas, diapa-apakan nggak usah lagi. diapain lagi. Mungkin kalau saya live, Ah. bolehlah di aransemen Boleh. ulang. Tapi kalau untuk rekamannya udah biarkan itu gitu ya. Biarin itu aja deh. Tetap legend gitu Iya, ya. Oke, Ocha. Terima kasih banyak Ocha Iya. atas kehadirannya dan obrolan Saya sore juga hari thank ini. you sudah bisa Ya, datang ini ke sini. Yang sosok yang orang banyak tahu lagu tapi wajah nggak tahu Tata banyak orangnya. orang tahu dan Tata ini. Sebelum kita tutup boleh nggak Cadi nyanyikan satu lagu lagi yang mungkin mengingatkan penonton Ukemade barangkali ternyata ini lagunya Ocha. Yang lagu di Moksa nyanyian boleh, atau ya. lagu yang Nyepi boleh, yang mana boleh. Atau yang lagu Indonesia yang dua single kemarin betul boleh yang ya. single kemarin boleh ya. Oke. Hai kau rupawan, apa kabarmu? Jantung hatiku, di mana dirimu? Merindukan dirimu, bagaikan merindu pada bulan dan bintang. Iya. Oh, vokalnya itu enak didengarin banget gitu dan kita tunggu karya tadi rekaman yang Doakan macam Po. lagu pop Balinya akan muncul lagi, lagu pop Indonesia akan terus jalan Iya. dan semoga karya-karyanya bisa tetap diterima oleh masyarakat Astukare. penggemar musik. Terima kasih sekali lagi Ocha Terima kasih. atas kehadiran Ukemade dan tetap salam secangkir Salam. kopi hangat. Ya. Oke.